Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang menurutku dalam banget dan pastinya super relevan sama kehidupan kita sekarang. Di pembahasan kali ini, kita akan menyelami ajaran-ajaran luar biasa dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita bakal ngobrolin soal satu perjalanan yang sangat krusial. Gimana sih caranya mempertahankan kompas spiritual kita? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara nemuin dan jadi murid yang pantas buat sosok pembimbing spiritual sejati di tengah era modern yang jujur aja sering bikin kita bingung sendiri. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini deh. Coba ingat-ingat, pernah nggak sih kalian ngerasa religius banget pas lagi kumpul di sebuah majelis atau kajian spiritual, tapi mendadak balik jadi lalai begitu sampai di rumah? Pasti banyak banget dari kita yang ngerasa, wah ini gue banget nih kan? Saat kita lagi duduk dengerin kajian, hati tuh rasanya damai banget, kerasa deket sama Tuhan. Tapi begitu keluar dari ruangan itu, kena macet, ngurusin kerjaan, atau sekedar scrolling HP, kedamaiannya nguap gitu aja. Emosi spiritual kita langsung drop. Sebagai orang yang pengen serius belajar, kadang kita ngerasa kayak orang munafik jadinya. Di majelis bisa nangis, di rumah balik lupa lagi. Tapi percaya deh, perasaan kayak gini tuh sebenarnya manusiawi banget kok. Kalau kamu sering ngerasa bersalah soal itu, tenang dulu, karena sejarah justru nyatet hal yang lumayan melegakan nih. Bahkan sekelas sahabat terdekat Nabi Muhammad sekalipun, pernah ngeluhin hal yang persis sama. Mereka sempat gaduh karena ngerasa udah jadi munafik. Pas di depan Nabi mereka benar-benar ingat akhirat, tapi pas pulang ketemu keluarga mereka ngerasa lupa lagi. Malahan Sayyidina Abu Bakar pun ngaku kalau beliau ngerasain hal yang sama. Poin penting dari cerita ini adalah ngejaga keimanan biar tetap nyala, itu emang sangat bergantung sama seberapa dekat kita dengan sosok guru atau pembimbing yang benar. Jadi, kedekatan kita sama seorang pemimpin itu benar-benar kunci utamanya. Nah, masuk ke bagian pertama nih, bahaya melupakan akhirat tentang gimana kita kehilangan jangkar di dunia yang kacau ini. Kita kan hidup di dunia yang berisik banget ya, dan kalau nggak punya jangkar yang kuat, kita gampang banget keseret arus. Teks yang lagi kita bedah ini ngenalin fenomena yang namanya fasaduz zaman. Gampangnya, ini tuh era di mana kompas moral dunia bener-bener udah kebalik. Coba bayangin, kondisi di mana hal yang salah malah kelihatan kayak kebenaran, dan yang benar justru dianggap aneh. Orang-orang makin jauh dari sisi spiritualnya, dan tujuan hidup cuma dipatok sebatas urusan duit, jabatan, sama eksistensi duniawi aja. Materi ini juga ngasih highlight ke beberapa contoh spesifik gejala modernnya. Sekarang ini, hal-hal yang jelas terlarang tuh sering banget dinormalisasi. Misalnya nih, orang santai aja minum minuman keras alasannya buat networking, atau sekedar gaya hidup pergaulan. Tapi lucunya, mereka malah ngerasa malu atau dibilang sok suci kalau bawa-bawa agama ke tongkrongan. Kompasnya udah kebalik kan? Terus, agama juga sering banget dijadiin senjata sekarang. Kita jadi terpecah belah ke faksi-faksi yang saling musuhan, sibuk ngelabelin satu sama lain. Belum lagi banyak tokoh publik atau keyboard warrior yang pakai agama buat ngotak-ngotakin orang, seolah mereka doang yang pegang kunci surga, bukannya merangkul dan nyatuin umat. Masuk ke bagian kedua, ulama sebagai tiang langit. Mereka ini ibarat jangkar bumi yang nggak kelihatan. Terus apa dong solusinya di tengah zaman yang rusak ini? Nah, kutipan dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini dengan brilian mengilustrasikan satu hal penting. Beliau ngasih metafora, kalau alam semesta ini tuh nggak runtuh bukan cuma karena gravitasi, tapi karena masih ada orang-orang tulus, para kekasih sejati Tuhan yang bangun di sepertiga malam. Mereka ini ibarat tiang penyangga yang nggak kelihatan secara fisik, yang sujud dan minta ampunan bahkan buat orang-orang yang sama sekali nggak mereka kenal, ngejaga keseimbangan dunia biar nggak hancur lebur. Emangnya karakter ulama sejati itu kayak gimana sih? Yang pasti, mereka nggak pernah mandang umat sebagai musuh yang harus diserang. Teks ini nekenin banget kalau ulama sejati itu mewarisi sifat kasih sayang Nabi. Mereka ngelihat umatnya tuh persis kayak orang tua ngelihat anak-anaknya. Kalau ada anak yang nakal atau bikin salah, orang tua yang waras kan nggak bakal nebas kepala anaknya kan? Justru mereka ngelihat anak itu lagi sakit, dan mereka bakal berusaha sekuat tenaga buat ngerawat dan nyembuhin anak itu pakai kelembutan. Sekarang bagian ketiga, membedakan ulama sejati. Gimana sih cara ngenalin pembimbing yang benar-benar otentik? Jujur aja, nyari pembimbing di zaman sekarang tuh tricky banget, karena kemasannya sering kelihatan sama. Makanya kita butuh panduan ini buat ngebedain mana emas dan mana yang cuma kuningan. Ulama sejati itu kalau ngomong bakal bikin kamu ingat sama akhirat dan nyadar sama kekurangan diri sendiri, bukan malah bikin kamu ngerasa paling suci. Mereka nyatuin orang dan cenderung menghindarin ketenaran panggung. Sebaliknya, pembimbing yang keliru tuh bakal sibuk bikin kamu ngehakimin orang lain. Mereka suka mecah belah, ngejar viralitas doang, dan yang cukup ironis, mereka sering banget secara arogan ngeremehin kebijaksanaan ulama-ulama klasik zaman dulu. Ada satu analogi yang ngena banget dari Imam Syafi'i soal ini. Waktu ditanya gimana cara ngenalin kebenaran di tengah kekacauan, beliau bilang, coba perhatiin arah panah itu melesat.
Jangan lihat siapa yang sibuk nembakin panah fitnah atau penghakiman, tapi lihat siapa yang lagi dijadiin target sasaran sama panah-panah itu. Ulama sejati yang benar-benar nebar kelembutan tuh justru sering banget jadi pihak yang diserang dan diganggu, bukan pihak yang aktif nyerang orang lain sana-sini. Lanjut ke bagian keempat, menjadi murid yang bersungguh-sungguh. Ini dia jalan terjal seorang pencari. Bisa ngenalin guru yang benar tuh baru setengah jalan loh. Tantangan paling gedenya tuh sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kita pantas nggak sih jadi murid mereka? Dari teks yang kita bahas, ada 4 sifat wajib yang harus kita penuhi supaya bisa dibukain jalan ketemu guru sejati ini. Ada at-talib, as-sidq, ar-raghib, dan al-mukhlis. Mari kita bahas satu-satu seberapa intensnya syarat-syarat ini. Yang pertama at-talib atau sang pencari. Dan ini erat kaitannya sama yang kedua, asyidq, alias kesungguhan yang absolut. Sumpah, aku suka banget sama analoginya di materi ini. Kesungguhan itu diibaratin kayak sakit gigi yang parah banget di jam 2 pagi. Kamu kebayangan sakitnya. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, serba salah deh pokoknya. Kamu pasti bakal ngelakuin apa aja buat nemuin dokter gigi detik itu juga. Nah, kayak gitulah harusnya perasaan seorang pencari pembimbing spiritual. Gelisahnya tuh nuntut kita buat terus nyari. Kalau kamu belum ngerasa sakit gigi gara-gara belum punya pembimbing, berarti kesungguhan itu emang belum sepenuhnya ada. Terus gimana dengan ar-rahib, si kemauan kuat ini? Dengerin deh cerita mini yang cukup mind-blowing ini. Ada orang keliling dunia berbulan-bulan cari guru spiritual, tapi pulang tangan kosong. Pas sampai rumah, tetangganya sendiri nyamperin dan bilang kalau dialah pembimbing yang selama ini dicari pria itu. Pria ini senang banget dong, tapi gurunya ngasih satu syarat awal. Cukur cambang di wajahmu. Dan kamu tahu, pria itu nolak karena dia sayang banget sama penampilannya. Cuma gara-gara ego soal cambang, dia gagal di ujian ar-rahib ini. Sering banget kan ego kita ngalangin petunjuk yang padahal udah ada di depan mata? Nah, sekarang perhatiin gimana cerita ini ngebangun poin yang tadi. Ini kisah nyata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau nunggu di depan pintu gurunya yang dikunci dari pagi sampai siang. Pas gurunya selesai makan, dia malah nyuruh asistennya ngebuang air kotor bekas cuci tangan dari jendela atas. Pas kena kepala Habib Ahmad, marah nggak beliau? Nggak sama sekali. Beliau cuma berdiri tenang, meras air kotor dari serbannya tanpa ngeluh satu kata pun. Baru setelah itu pintu gurunya dibukain. Coba bandingin sama kita sekarang. Nunggu dibukain pintu 5 menit aja nggak dibukain, malah bikin story di sosmed nyindir yang punya rumah. Ujian-ujian kayak gini tuh beneran buat ngerontokin kesombongan si calon murid. Bagian kelima, syarat keikhlasan. Sebenarnya apa sih yang lagi kita cari? Kita sampai di tahap yang paling krusial, keikhlasan mutlak. Pertanyaannya, pas kamu nyari guru spiritual yang hebat, niat asli di dalam hati kamu tuh apa? Ada satu cerita pamungkas di teks ini. Jadi ada calon murid yang tahu kalau gurunya ini punya rahasia Ismullah Al-Azam atau nama Tuhan yang paling agung, yang kalau dipakai doa pasti langsung terkabul. Suatu hari, murid ini ngelihat sekelompok pemuda kurang ajar lagi ngebully kakek-kakek renta di pasar. Si murid ini emosi banget. Dia datangin gurunya dan nuntut rahasia nama agung itu buat ngancurin dan kebinasain pemuda-pemuda nakal tadi. Dalihnya sih demi kebenaran. Tapi tebak, respon gurunya apa? Ditolak mentah-mentah. Dan gurunya ngasih plot twist yang bikin muridnya mingkem. Gurunya bilang, "Kamu tahu nggak kakek tua yang didorong tadi siapa? Dia itu guru saya sendiri." Kakek itu sebenarnya juga tahu rahasia nama agung tersebut, tapi dia milih sabar dan nahan amarah ketimbang pakai kekuatan spiritualnya buat ajang balas dendam receh. Kebayangkan, kalau senjata spiritual itu jatuh ke tangan murid yang masih dikendalikan ego, dunia bisa kacau, karena dia bakal ngehabisin siapa aja yang menurut dia salah. Ikhlas itu artinya kamu nyari guru murni buat konek ke Tuhan, bukan buat nyari kesaktian atau ajang pamer kekuatan. Jadi pada akhirnya, pembahasan kita hari ini benar-benar maksa kita buat ngaca dengan jujur. Perjalanan spiritual itu bukan soal cari validasi atau kekuatan magis. Ini murni soal nundukin ego kita. Jadi aku mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Pas kita bilang kita lagi nyari kebenaran, apakah kita benar-benar siap buat dikoreksi? Ataukah kita cuma lagi nyari pembenaran aja buat nafsu kita berkedok agama? Coba renungin itu dalam-dalam ya. Makasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.